من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Riwayat yang ketiga. Kata beliau, fihi ta'liqan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud dini ila Allahi al-hanifiyatus samha. Intaha. Juga di dalam as-sahih maksudnya di sini dalam Sahih Al-Bukhari. Ta'liqan, riwayat secara muallaq. Ya, muallaq itu artinya si penulis, dalam hal ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau ketika membawakan hadits ini, beliau tidak sebutkan nama gurunya ke atas. Iya. Jadi sebutkan hadits muallaq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata, walaupun haditsnya terputus muallaq di Sahih Al-Bukhari, tapi hadits ini telah disambung oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari hadits Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abd bin Humaid At-Tabarani, ya, dan selainnya. Hadits ini disahihkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Ada takhrij, ya, saya sebutkan. Baik. Jadi di dalam hadits ini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbud dini ilallah. Agama yang paling dicintai oleh Allah al-hanifiyatus samha. Agama Hanifiyah yang samha. Di sini ada 3 pembahasan, saya poinkan. Yang pertama, wasful Islam bil Hanifiyah. Islam itu disifatkan dengan apa? Hanifiyah, dan itu sifat Islam. Al-Hanifiyah itu dari kata apa? Al-Hanaf. Al-Hanaf itu artinya al-mail, condong, berpaling. Karena Islam ini dia berpaling dari segala jalan yang sesat menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia condong kepada tauhid, meninggalkan apa? Kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan. Ya, dan Nabi Ibrahim disebut sebagai Hanifan. Kenapa? Karena beliau ini hanya menghadap kepada Allah, mengarah kepada Allah, dan meninggalkan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama ini disebut dengan sifat Al-Hanifiyah. Ya. Dan itulah Islam. Dia adalah agama tauhid, agama Hanifiyah, yang kita diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ya, dan di ayat sebelumnya Nabi Ibrahim disifatkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat teladan. Ya, panutan. Jadi satu orang disebut umat. Kenapa? Sebab dia teladan untuk semua umat. Qanitan lillah. Orang yang kunut kepada Allah. Maksudnya tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifan. Ini mana hanif? Dia selalu menghadap kepada Allah, mengarah kepada Allah, dia tinggalkan segala sesuatu selain daripada Allah. Walam yakum minal musyrikin. Dan sekali-sekali tidak termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Lam yakum minal musyrikin ini mungkin penekanan untuk mana hanifan. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, fadlul islami bisamaha. Keutamaan Islam ini dengan apa? As-samaha, dengan samha. Dikatakan agama yang samha. Samha itu artinya yang mudah, yang gampang. Iya. Karena agama ini
Dijadikan sebagai agama yang mudah, gampang, pemurah. Beda dengan agama sebelumnya, syariat sebelumnya. Ya, mereka tertimpa dengan berbagai kesusahan, belenggu-belenggu. Kalau bahasa Al-Quran, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Diletakkan dari mereka kesusahan dan belenggu-belenggu yang tadinya menimpa mereka. Jadi agama ini agama yang sangat memudahkan. Kita lihat contoh misalnya dalam Al-Quran ya, Bani Israel ketika mereka disuruh bertobat, maka disuruh mereka berkumpul di satu tempat. Kemudian disuruh mereka saling membunuh. Iya. Itu cara mereka bertobat. Subhanallah, di agama kita dimudahkan untuk hal tersebut. Orang yang bertobat itu, syarat bertobat yang pertama dia ikhlas dalam tobatnya, yang kedua dia sesali perbuatan dosanya, yang ketiga dia bersungguh-sungguh apa dia tinggalkan perbuatan dosa itu, yang keempat dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi dosa itu lagi, dan syarat yang kelima waktunya sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Itu 5 syarat kalau dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antara dia dengan manusia ditambah lagi syarat yang ke-6. Dia meminta maaf, minta penghalalan dari siapa yang dia zalimi. Ini syarat bertobat dimudahkan. Iya. Dimudahkan. Dan hingga hari ini kalau dibaca dari buku-buku ahlul kitab yang masih tersisa, itu kelihatan di buku mereka itu hal-hal yang susah, memberatkan. Di buku-buku mereka yang masih ada sekarang. Iya. Di buku-buku mereka yang masih ada sekarang. Baik. Dan itu tidak perlu kita baca karena kita sudah tahu bahwa agama ini dimudahkan. Hanya saja saya singgung supaya kita kenal bahwa ini nikmat dan keutamaan Islam, bahwa dia adalah agama yang penuh dengan kemurahan, kemudahan. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, fadlul Islam bi annahu ahabbud dini ila Allah. Keutamaan Islam bahwa dia adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Jadi agama yang paling dicintai oleh Allah. Kata ad-din itu bisa bermakna millah. Jadi antara seluruh agama, dia adalah agama yang paling dicintai. Dan ad-din bisa bermakna dari amalan di dalam agama itu sendiri. Dari syariat itu sendiri. Nah, jadi syariatnya adalah syariat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Islam. Islam itu sifatnya hanifiyah dan apa? Samha.